Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas dua hal tentang Google Pixel nih. Fitur yang mungkin sangat powerful dan jarang kita pakai, atau mungkin sebagian belum pada tahu ya. Yang kedua, saya mau bahas tentang kamera. Jadi pada umumnya di Pixel itu kan, terutama yang seri-seri regulernya ya, membawa dua setup kamera, lensa utama dan lensa. Bisa ada yang ultra wide, bisa juga yang lensa tele, terutama yang pixel-pixel lawas ya. Pixel 4 sih, lebih khususnya Pixel 4 dan 4 XL dia pakai lensa tele. Nah, yang pertama saya mau bahas tentang fitur di Google Pixel yang menurut saya cukup powerful dan ini bisa menghemat waktu teman-teman saat berkirim pesan. Oke, yang pertama, ini fitur bisa digunakan kalau kalian ngaktifin ini nih di Google Keyboard. Jadi cara settingnya di koreksi teks ini ditampilkan strip saran. Atau mungkin ada cara lain yang kalian ketahui, bisa sampaikan di kolom komentar. Tapi cara yang saya tahu ada di sini settingannya ya, di settingan Google Keyboard-nya. Nah, di koreksi teks tampilkan strip saran. Nah, lalu kalau sudah, ini kan sudah ada nih baris-baris strip saran kayak gini nih deretannya. Ini misalnya kita mau ngetik pesan dan kita lagi males, kita bisa tekan tombol mic yang ini nih, yang di bawah. Ini kan ada dua nih. Yang hijau ini bawaannya WA, yang bawah ini bawaannya Google Keyboard yang warna hitam. Misalnya saya mau ngetik kayak gini. Saya lagi ada di warung, ada yang mau titip apa enggak? Gila kan? Itu bahasa Indonesia dan bisa menggunakan kata-kata yang tidak baku ya, bahasa yang tidak baku. Ini bisa sangat cepat, sangat efisien. Kalau misalnya kalian nggak mau voice note, pengen ngetik tapi waktu yang kalian punya tuh nggak banyak, ini sangat membantu. Dan kabarnya sih ini hanya ada di Google Pixel ya, atau mungkin di HP-HP Android lain yang sudah flagship, mungkin ada yang terutama yang sudah optimasi AI. Nah, kita coba dengan penggunaan bahasa Jawa mungkin ya. Aku lagi neng warung ki meh nitip ora. Oh, enggak, kalau bahasa Jawa dia kurang ini. Aku lagi neng warung ki main nitip ora. Oh, enggak. Oh iya, dia kacau kalau pakai bahasa Jawa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia udah bagus banget. Misalnya nih saya lagi ngomong, kali ini saya mau coba review Google Pixel 4 dan ternyata Google Pixel 4 itu sangat luar biasa. Lihat betapa akuratnya ya. Ini jarak saya dengan HP juga nggak yang dekat-dekat banget ya, yang harus nempelin mulut ke mikrofonnya yang ada di bawah sini. Ini bekerja dengan sangat baik. Fitur ini menurut saya cukup powerful dan nggak cuma di WA saja ya. Misalnya kalian lagi mau kirim SMS juga bisa. Nih saya coba di SMS ya. Tarif SMS sekarang tuh ternyata cukup mahal. Ya, lihat ya. Wah, ini sih sangat-sangat membantu. Dan saya kira sih bisa di hampir semua aplikasi ya. Misalnya di Google pencarian. Cari spesifikasi Google Pixel 6a. Enter. Oh, nggak bisa, harus tetap ditekan tombolnya. Ya, yang jelas buat ngetiknya kita nggak perlu lagi ya. Ini sangat membantu. Mungkin teman-teman yang punya Google Pixel bisa dicoba. Saya nggak tahu apakah ini ada di semua Pixel atau ada di seri tertentu, ke seri-seri yang paling baru. Ini Pixel 4 ya. Sudah cukup jadul tentunya dibandingkan dengan Pixel 6a yang sudah menggunakan Tensor, atau Pixel series terbaru yang sudah menggunakan Google Tensor, di mana chipset Tensor itu memang dioptimasikan untuk AI ya, keperluan AI ya, seperti inilah kegiatan yang untuk produktivitas, bukan untuk optimasi gaming. Oke, saya rasa cukup ya pembahasannya. Untuk yang kedua adalah tentang fakta dari lensa tele yang ada di Google Pixel 4 dan 4 XL. Jadi saya pernah nemu satu pertanyaan, kenapa lensa tele saya nggak aktif ketika saya, ini kan ada 1 kali dan 2 kali. Normalnya 2 kali itu adalah lensa optical zoom-nya di lensa yang sebelah sini nih. Yang sebelah, kalau dari saya berarti sebelah kanan ya. Ini kan ada 2 lensa. Nah, yang lensa yang ini nih. Normalnya kalau kita
pilih 2 kali, dia akan ngezoom dan pindah ke lensa sebelahnya. Tapi ternyata sistem cara kerjanya nggak sesederhana itu ya. Dia akan bekerja ketika butuh atau mendeteksi cahaya yang cukup. Misalnya kayak gini nih, saya coba tutupin lensa yang sebelah sini. Nih ya, saya tutupin lensa yang telenya. Nah, ketika saya klik 2 kali, dia belum ketutup, tangan saya masih ada di sebelahnya. Nih, ini baru saya geser ke lensa utama. Jadi lensa telenya 2 kali zoomnya nggak aktif. Nah, baru aktif kalau misalnya kayak gini. Saya kasih cahaya atau berada di luar ruangan. Misalnya. Coba saya pindah. Nah, ini bahkan belum bisa. Dia masih mendeteksi sesuatu yang cukup aneh mungkin ya. Ntar coba saya... Nah, ini baru aktif nih. Oh, malah belum aktif. Ini lensa... Nah, ini baru aktif nih. Baru pindah. Nah, jadi ternyata untuk menjawab pertanyaan kenapa lensa tele 2 kali zoomnya di Pixel 4 atau 4 XL saya nggak bisa aktif, apakah rusak? Saya bisa bilang itu nggak rusak, tapi memang dalam kondisi tertentu lensa 2 kali zoomnya itu nggak bisa diaktifkan ya. Antara dia itu memang butuh kepekaan cahaya yang lebih daripada lensa utama, atau memang itu fitur yang memang dijaga oleh Google ya, entah gimana secara teknisnya. Yang jelas yang saya ketahui faktanya seperti itu. Begitu juga dengan video. Kalau di video misalnya saya tutup nih lensa keduanya, saya pilih zoom 2 kali, dia nggak pindah, dia itu ngezoom digital ini 2 kalinya. Tapi ketika di luar ruangan, cahayanya cukup siang hari, otomatis dia pindah ke lensa telezoomnya. Entah ini teman-teman udah tahu atau mungkin ini informasi baru buat teman-teman. Jadi kalau yang punya Pixel 4 dan 4 XL dan ngira lensa telezoomnya itu rusak, dicoba dulu di luar ruangan ya, di tempat yang bisa mengaktifkan lensa telenya, yang intinya cukup cahaya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video singkat kali ini. Semoga bisa memberi informasi tambahan. Dan juga terima kasih yang sudah ikut meramaikan ya survei saya tentang daily driver berikutnya. Ini hasilnya saya kasih tahu sekarang deh. Kayaknya sih menang siapa ya. Jadi saya mau pilih daily driver antara Xiaomi 12T dan Google Pixel 6a. Ada 387 suara dan ternyata banyak yang nyaranin Google Pixel 6a. Ya, yang penting Google Pixel lah ya intinya. Saya masih bingung juga dari Pixel ini nanti mau 6a atau Pixel 6. Karena ternyata keduanya signifikan ya perbedaannya. Memang lebih mewahnya tuh di 6 ya, Pixel 6. 6a lebih terkesan standar aja lah gitu. Terutama untuk back covernya yang masih menggunakan polikarbonat. Tapi terima kasih yang sudah ikutan jawab di sini ya, udah ikutan klik pollingnya di sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini memberikan manfaat dan informasi tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.